Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabakoh akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, use it, sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu, akal masih segar. Nggak pernah dipakai. Off. Nauzubillah. Nama saya Abdul Somad, batubara, kelihatannya seram, keras dan berapi, tapi hatinya lembut, selembut sutra. Yang ngomong saya sendiri. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari September 98, supaya adik-adik lihat ke layar. Karena beberapa orang yang selalu melihat saya sampai terbawa mimpi. Saya masuk Al-Azhar 98, selesai Juli 2002. Jadi 3 tahun 10 bulan. Ini mau nyampaikan ke adik-adik supaya yang lebih dari itu bagus pulang kampung aja. Karena saya baca bukunya bahasa Arab, diktatnya bahasa Arab, yang ngajar orang Arab di negeri Arab, tapi saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Kemudian S2 saya di Darul Hadis, satu lembaga yang didirikan oleh Raja Maroko, namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasaniyah itu diambil dari Raja Hasan II, keturunan dari Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Desember 2004 sampai November 2006, 1 tahun 11 bulan. Dari 20 mahasiswa saya orang pertama yang menyelesaikan sidang. Bukan karena paling pintar, tapi karena ingin cepat pulang biar supaya bisa sekalian haji, tiket nggak banyak-banyak. S3 saya di Omdurman, Islamic University Sudan. Saya terdaftar November 2017, kemudian Juli kemarin saya datang ke sana, sudah siap disertasinya, judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa Juhuduhu fi Nashris Sunnah di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, dan kontribusinya dalam penyebaran sunnah di Indonesia. Lalu kemudian ketika sudah mau disidangkan, ternyata dilihat di komputer kurang 4 bulan. Syaratnya harus 2 tahun. Sementara saya sudah selesaikan 1 tahun 8 bulan. Jadi saya disuruh datang lagi Desember, mau disidang, mohon doanya. Semua ini cuman mau ngasih tahu aja bahwa saya cepat kuliah. Penghargaan yang pernah saya terima, 1, tokoh perubahan Republika 2017. Kedua, Datuk Sri Ulama Setianegara. Tolong Datuk jangan diterjemahkan Mbah. Dari Lembaga Adat Melayu Riau 2017. Kemudian dari Kesultanan Matan di Kalimantan, saya diberi gelar Kai Mangku Jaga Dilaga. Kemudian tokoh Dai Nusantara dari Menteri Besar Kelantan, Malaysia 2019. Kemudian saya diberi tauliah, artinya saya boleh ceramah di mana saja, di 4. Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Jadi saya tidak perlu ngurus izin lagi, karena mereka sudah beri izin. Karya ilmiah. Yang pertama yang saya tulis, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah, 300 halaman. Yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari wa Juhuduhu fi Nashri Sunnah di Indonesia, 600 halaman. Saya tulis sendiri, tidak copy paste. Nah, itu dia. Gitu. Selanjutnya yang buku bahasa Indonesia, Metode Takhrij Hadis.
Karena memang SK saya mengajar hadis. 2010, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab Ramadan, 30 fatwa kurban, 37 masalah populer, 66 tanya jawab umroh, 35 kisah saat sakratul maut menjemput. Ada yang mau saya tulis tidak jadi atas saran jamaah supaya jangan. 44 manfaat poligami. Saya sudah menerjemahkan buku lebih dari 20 judul. Banyak diterbitkan, diantaranya Sejarah Agama Yahudi, sangat bagus. Lalu kemudian Semua Ada Saatnya, dan buku-buku lainnya. Kritik judul. Saya mengkritik judul yang diberikan kepada saya. Saya diberi judul Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Menurut saya yang tepat adalah ilmu pengetahuan perspektif Islam. Karena ketika kita mengatakan Islam dan politik, seolah-olah ada Islam, ada politik, lalu kita cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Padahal di dalam Islam itu sendiri ada politik. Maka yang layak kita sebut adalah Islam, politik, perspektif Islam. Islam bukan agama yang kosong hampa, hanya bicara tentang Tuhan, tapi Islam menyentuh segala aspek. Makanya kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Sulit saya menjelaskan kafah di Sumatera, tapi di Yogyakarta mudah. Satu kata, kafah, kabeh. Secara seluruh. Ipoleksos hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semuanya diatur oleh Islam. Sampai-sampai kalau ada lalat masuk ke dalam air minum ini pun diatur oleh Islam. Tiba-tiba ada lalat, masuk dia, disangkanya airport. Idza dakhala adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan kedua-duanya. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, salah satu sayapnya ada membawa bakteri penyakit. Wa fil ukhra syifaan, tapi salah satu sayap lagi ada penawarnya. Sampai begitu. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali ontaku, aku menemukannya dalam Al-Qur'an. Artinya ada semuanya. Kenapa sekarang tidak ada? Kita belum menemukannya, belum menggalinya, belum mengeksplorasinya. Dan insya Allah tempat eksplorasi itu adalah Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau mau mengkaji etika Islami, etika dan Islam, bukan etika Islami, Islamic morality. Nah, mohon maaf, mungkin panitia ketika saya katakan kritik judul, dalam hati panitia masih syukur maka kami mau ngundang. Mana tahu. Sekarang apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan. Saya bicara di depan Bupati Sumedang. Lalu kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah tabligh akbar, Bupati tegak berdiri. Selamat datang Ustaz Abdul Somad di kota kami Sumedang, kota yang penuh dikenal dengan kota berpengetahuan. Saya terkejut, selama ini setahu saya yang kota ilmu pengetahuan itu Yogyakarta. Rupanya maksud dia kota yang banyak tahu. Kata Bupati Sumedang. Apa itu ilmu? Ilmu selalunya dalam bahasa Inggris knowledge. K-nya tidak dibaca, sama seperti pisau, knife. Ada juga yang huruf P tidak dibaca, psychology. Jadi jangan jawab kuliah di mana? Psikologi. Knowledge. What is knowledge? Knowledge, understanding of someone or something such as fact. Understanding, mengetahui, pengetahuan of someone, tentang seseorang, or something, atau sesuatu, benda, apakah dia? Such as fact. Sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka pengetahuan kita tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang kota, tentang benda, sesuai dengan fakta dan kenyataan, itu disebut dengan knowledge.
Sekarang kenal tak dengan Abdul Somad? Understanding of Abdul Somad. Mengenal Abdul Somad sesuai dengan fakta, itu disebut dengan knowledge, ilmu pengetahuan. Kalau ada orang kenal Abdul Somad tidak sesuai fakta, itu namanya hoax. Fiktif. Lalu apa kata orang Arab? Saya kutip pendapat Imam Al-Jurjani. Nama kitabnya At-Ta'rifat. Penulisnya Ali bin Muhammad ibn Ali Al-Jurjani. Penerbitnya Darul Kutub Al-Arabi, Beirut. Cetakan pertama tahun 1405. Halaman 199. Saya hanya bisa cerita sampai ke situ. Kalau Ustaz Adi Dayat lengkap dengan tokonya sebelah kiri di dekat tiang ini. Apa itu ilmu? Apa kata Imam Al-Jurjani? Al-ilmu huwal i'tiqadul jazimul mutabiq lil waqi'. Mirip seperti orang Inggris berkata. Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta. Coba lihat, tidak ada kesepakatan antara Imam Al-Jurjani dengan orang Inggris, tapi kalau kita lihat, itu menunjukkan berbeda agama. Padahal ini saya ambil yang Inggris dari Oxford Dictionary, dari kamus Inggris. Tapi di ujungnya sama, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sedangkan orang Inggris menyebut as fact, sesuai dengan fakta, nyata. Kalau tidak sesuai, maka berarti dia bukan ilmu. Oleh sebab itu kalau ada orang berilmu, bergerak ilmuwan, intelektual, tapi tidak menyerap pengetahuan sesuai dengan kenyataan, maka menurut definisi ini, maka tidak dapat dianggap sebagai ilmu. Lalu apa beda knowledge dengan science? Adapun science adalah, science is what we do to find out about the natural world. Suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari alam secara terorganisir. Pengetahuannya knowledge. Cara untuk mengetahuinya dengan suatu metode yang terbakukan, caranya itu disebut dengan sains. Memang jam-jam segini agak sulit menangkap ini. Tapi untuk menyenangkan hati saya ngangguk-ngangguk aja nggak apa-apa. Di bahan saya tinggalkan. Itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, di situ ada saya buat, loh hilang. Oh ada. Jadi Allah Ta'ala kasih kita akal. Saya buat di tengah itu ada akal. Yang di atas itu akal, bulat. Apakah akal itu bentuknya bulat? Tidak. Ada juga yang peta segitiga. Akal. Lalu akal ini mencerna dua. Yang warna hijau itu ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat. Ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat dalam Al-Quran. Dan sunnah-sunnah. Lalu kemudian ada lagi objek akal, ayat tersirat. Kauniyah namanya. Makanya kita mendengar ada namanya istilah tafsir ayat kauniyah yang tidak nampak. Allah menyebutnya itu semua ayat. Ayat Quran, ayat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi apakah matahari, bulan, bintang, gemintang itu ayat-ayat? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sesungguhnya matahari, bulan, bintang, bumi dan langit juga adalah ayat. Tapi yang bisa menyebut itu ayat siapa? Liulil albab. Yang tahu bahwa bumi matahari itu adalah ayat hanya jamaah Masjid Ulil Albab. Yang lain nggak nangkap, nggak sampai otaknya ke situ. Kalau akal tadi dipakai untuk mencerna ayat hadis, maka keluarlah ilmu akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu adalah proses pertemuan antara ayat dengan akal. Lalu kemudian dari akal tadi mencerna ayat, keluarlah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil ra'yil mahmud, tafsir bil ra'yil mazmum. Ketika akal mencerna ayat dan hadis, keluarlah tasawuf. Bagi yang tak mau menggunakan istilah kata tasawuf, tahzibul akhlak, menghaluskan budi pekerti. Tazkiyatun nufus,
Karena banyak juga orang sekarang anti tasawuf. Saya tidak mau kaji tasawuf. Malam ini kita akan menjadi tazkiyatun nafs. Ah, ini baru. Podo mas. Ketika ayat dikaji oleh akal yang tersirat tentang langit, tentang saya cerita langit langsung merah warna lampu. Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabakoh akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, use it, sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu akal masih segar, nggak pernah dipakai. Off. Nauzubillah. Makanya ada satu neraka khusus di akhirat, khusus untuk orang yang nggak pernah pakai akal. Namanya neraka sa'ir. Bukan sa'ir, sa'ir. Adapun sa'ir itu ketiga orang, oh kau nan jauh di sana, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid ulil albab kulewati. Itu sa'ir namanya. Sedangkan ini neraka sa'ir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka? Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, andai dulu kami mau pakai akal menggunakan pikiran, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya karena tidak sholat. Yang tidak sholat ada satu neraka khusus tempatnya, namanya sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kata mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Nah, jadi ternyata neraka itu juga ada kelas-kelasnya. Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka. Kita lanjutkan. Surah Ali Imran ayat 190-192. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan penciptaan langit, muncul astronomi. Saya ulang sekali lagi, astronomi, bukan astrologi. Karena sekarang anak-anak muda lebih banyak suka astrologi. Bila bintang Anda Taurus, jangan dekati Pisces. Itu astrologi. Dalam Islam itu tidak boleh. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang suka perbintangan astrologi, pembohong, pendusta. Kalaupun ternyata ramalannya betul, hanya kebetulan semata. Dalam Islam tidak boleh. Tapi mendalami astronomi, mana ada kiai ahli astronomi? Kiai-kiai yang menetapkan bulan suci Ramadan melalui ilmu falak. Ilmu falak itulah ilmu astronomi. Bagaimana melihat? Karena tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan. Sore, dari mana mau mengetahui itu penampakan hilal anak bulan atau tidak? Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura, karena di sana juga ada komunitas Muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sepakat 2 derajat di atas ufuk baru disebut dengan hilal. Kalau kurang maka bukan hilal. Nah, karena kalau tidak nanti semua orang akan mengatakan kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak. Wah, saya sudah nampak anak bulan. Padahal rupanya bulu matanya gugur. Makanya jangan dikonfrontasikan antara ru'yah dan hisab. Karena hisab dilengkapi oleh ru'yah, dan ru'yah tidak mungkin terwujud kalau orang tidak punya ilmu hisab. Ilmu hisab yang saya maksud adalah ilmu falak, astronomi, bukan. Nah, itu hisab juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, geologi. Jadi kalau dipakai akal ini untuk memikirkan bumi, keluar ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika.
la ayat. Ini semua adalah ayat. Tapi yang bisa menangkap ini sebagai ayat liulil albab. Apa ciri ulil albab? Apakah semua yang di masjid ulil albab ini ulil albab? Kita lihat. Apa ciri ulil albab? Satu, alladzina yadhkurunallah, cerdas spiritual. Spiritualnya dulu tajam. Qiyaman, saat berdiri pun dia cerdas, wa qu'udan, saat duduk pun cerdas. Apa makna berdiri cerdas, duduk cerdas? Waktu kerja pun peduli agama, setelah pensiun pun peduli agama. Oh, ini tafsir dari mana nih Pak Ustadz? Wa ala junubihim, karena posisi manusia ini cuma ada tiga. Tegak, duduk, baring. Tiga-tiganya dia mengingat Allah. Wa yatafakkarun. Pertama cerdas spiritual, yang kedua cerdas intelektual. Intelektual kalau tidak cerdas spiritualnya, hilang innya, tinggal telek. Telek apa ya, mampu. Merusak saja dia. Oleh sebab itu maka cerdas. Setelah cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, maka akan keluar dari mulutnya. Orang yang cerdas secara spiritual, cerdas intelektual, ketika connect antara spiritual dengan intelektual, yang keluar dari lidahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, bertuhan dia. Bertuhan dia. Sekarang banyak orang bukan bertuhan, berhantu. Puncaknya adalah setelah dia mengaku bertuhan di mulutnya, lalu berperilaku sesuai dengan orang yang bertuhan. Apa kata dia di akhir? Faqina adzaban nar. Kalau kita baca dua ayat ini, mana yang lebih dulu? Bertuhan dulu baru berilmu, atau karena berilmu lalu orang bisa bertuhan? Nanti diajak ilmiah kan nggak sanggup. Nanti saya ceramah kiki katanya nggak ilmiah. Jadi saya gimana? Coba lihat ayat ini. Orang berpikir dulu baru bertuhan. Makanya ada seorang filosof muslim namanya, lupa saya namanya. Tapi dia menulis satu kisah, judul itu kisahnya berjudul Hai bin Yaqzan. Nama penulisnya Ibnu Tufail. Saya punya novelnya. Novel semi fiktif. Ada seorang anak lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila. Tidak bertuhan. Tapi kemudian ketika dia berpikir menggunakan akalnya, dari mana aku datang, kenapa gorila ini? Tiba-tiba gorila itu mati. Detak jantungnya berhenti. Kenapa dia hidup? Dari mana dia? Setelah berpikir, muncullah. Sebetulnya ini novel fiktif, filosof ingin bercerita tanpa datang nabi pun, tanpa datang rasul pun, orang kalau menggunakan akal dia bisa bertuhan. Hanya saja pengetahuannya tentang Tuhan tidak sempurna. Makanya banyak para pemikir-pemikir itu bertuhan tapi tidak beragama. Karena kata dia agama terlalu sempit. Agama terlalu sempit kata dia. Tapi dia tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan secara jelas. Siapa nama Tuhanmu? X. Karena akal tidak menjelaskan siapa Tuhan. Yang menjelaskan siapa namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menerima wahyu. Siapa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oh, kalau begitu dia duduk di sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Loh, gimana ini yang betul? Katanya duduk di atas aras. Habis itu dia pergi kemana-mana. Yang betul di mana? Dua-duanya betul. Lalu bagaimana kita memahaminya? Laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Enak ceramah di UII. Semuanya paham. Gak perlu diterjemahkan. Mana mereka belajar bahasa Arab? Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa Ibnu Tufail ingin mengajarkan kesempurnaan agama dibawa Nabi secara detail. Tapi sebelum Nabi datang, makanya ada satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum Rasul datang.
Tapi ada tafsir lain, makna Rasul di situ akal. Kami tidak mengazab orang kalau dia tidak berakal. Kalau dia sudah berakal, dia akan diazab karena dia salah, karena tidak menggunakan akal. Makanya ada 3 yang tidak masuk neraka. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau tidak mau kena azab, pilihlah satu di antara yang 3.